Halo, selamat ketemu dalam konseling obat di blog APT Harisman. Hari ini kita akan membahas tentang obat pencahar bukan untuk diet. Topik ini sengaja kita bicarakan secara mendalam karena banyak remaja yang menggunakan obat pencahar untuk diet. Apakah itu diperbolehkan? Mari dengarkan secara mendalam. Sebelum kita bahas secara detail, jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau kita lihat yang dimaksud dengan penyakit sembelit itu adalah gejala defekasi yang tidak memuaskan, buang air besar atau BAB kurang dari 3 kali per minggu, atau terjadi kekerasan atau tinja yang mengeras. Itulah yang dimaksud dengan sembelit. Obat-obatnya disebut dengan obat pencahar atau laksatif. Obat laksatif itu kita bagi menjadi 3. Pertama, obat laksatif osmotik, di mana obat-obat laksatif osmotik ini adalah bekerja dengan cara menarik cairan ke usus, sehingga cairan-cairan yang ada di sel-sel lain ditarik ke usus. Jadi ada kemungkinannya pasien-pasien ini akan terganggu cairan tubuhnya. Kemudian yang kedua, golongan obat laksatif serat. Jadi obat-obat yang mengandung serat. Kemudian yang ketiga, golongan obat laksatif stimulan, yaitu obat-obat ini akan melapisi saluran cerna sehingga memudahkan untuk defekasi atau buang air besar. Jadi itulah 3 kelompok obat laksatif. Kalau begitu, apa resikonya menggunakan obat laksatif ini? Kalau kita lihat golongan obat yang pertama adalah osmotik, maka itu dengan adanya penarikan cairan ke usus, maka resiko pasien untuk mengalami dehidrasi. Dengan dehidrasi itu, maka terjadi gangguan elektrolit pada pasien-pasien yang menggunakan obat laksatif osmotik. Kemudian risiko yang kedua, gangguan elektrolit akan memicu terjadinya gangguan pada ritme jantung. Justru itu berisiko juga akan terjadi detak jantung yang kemungkinannya tidak normal. Kalau begitu, obat-obat sembelit atau laksatif ini untuk siapa saja yang tidak boleh? Yang pertama adalah orang atau pasien yang ada gangguan usus atau penyakit IBS, Irritable Bowel Syndrome. Jadi gangguan pada usus. Yang kedua, pasien-pasien dengan gangguan ginjal atau gangguan pada hati atau hepar. Kemudian
Yang tidak boleh juga pada pasien-pasien yang susah menelan. Yang keempat, pasien DM, diabetes mellitus. Yang kelima, orang atau pasien yang ada intoleransi laksatif. Ada berapa bentuk sediaan dari obat laksatif ini? Ada beberapa bentuk sediaannya. Ada berupa serbuk, ada berupa tablet ataupun kapsul, ada berupa cairan yang bisa dioleskan pada anus, kemudian ada berupa suppositoria yang dimasukkan juga melalui anus. Ada juga dalam bentuk sirup. Nah, ini dia bentuk-bentuk sediaan dari obat laksatif. Apakah obat-obat laksatif ini berisiko pada remaja yang menggunakannya untuk diet? Jawabnya adalah iya, sangat berisiko. Kenapa? Karena obat-obat laksatif tidak boleh digunakan jangka panjang, hanya pada saat terjadi gangguan sembelit saja. Pada remaja yang menggunakannya untuk diet, ada kemungkinannya akan sulit untuk memberhentikan diarenya dalam jangka panjang. Kemudian akan mungkin terjadi yang disebut dengan gangguan elektrolit tadi. Berikut tips untuk menggunakan obat laksatif. Pertama, diet jangan pernah dengan obat pencahar. 2, jangan melebihi dosis untuk mendapatkan efek yang lebih kuat sesuai dengan yang diinginkan. Jadi gunakan dosis sesuai dengan yang ada pada etiket. Kemudian jangan pernah menggunakan obat pencahar untuk sembelit pada ibu hamil. Itulah yang bisa kita paparkan. Semoga remaja hindari untuk menggunakan obat laksatif untuk diet. Sekian, terima kasih.